Dan mohon untuk kemudian adik-adik perhatikan materinya, karena sama dengan pekan lalu akan saya beri kelas pengganti, karena kita masih minus 1 kali untuk kelas pengganti praktikum untuk materi hari ini. Pekan lalu penggantinya di hari apa? Selasa. Selasa jam 8 atau Sabtu? Pekan lalu. Hari apa kelas penggantinya? Selasa, Bu. Selasa ya? Iya, Bu. Selasa jam 8. Jam 5 dulu, Bu. Jam 5. Iya, Bu. Berarti sama, J. Jadi perhatikan materinya hari ini. Besok itu kelas penggantinya kelas praktikum. Jadi praktikumnya dikumpul. Praktikum terkait apa? Terkait materi hari ini. Jadi kalau memang nanti ada yang kurang jelas, tanyakan memang ya. Jadi kalau besok sudah diadakan kelas pengganti berarti sudah selesai, sudah habis untuk kelas penggantinya karena kita masih minus, memang masih minus 1 kali. Oke, baik. Saya mulai ya, saya aktifkan dulu untuk presentasi layarnya. Kelihatan? Iya, Bu. Iya, Bu, kelihatan dulu. Baik, saya coba kembali. Blur, Bu. Blur? Iya. Kalau yang lain? Microsoft. Nggak ada nih, Bu. Sepertinya apa ada nih, Bu? Saya buatkan di sini ya. Saya buatkan dulu pivot table, baru kita masuk ke materi, kita lanjutkan materi berikutnya. Ya. Nah, coba perhatikan. Pada saat kita membuat pivot table, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada 4 field yang tampil, yaitu nama barang, jenis, harga, dan pemilik. Dan modelnya seperti ini. Sebenarnya kalau model seperti ini agak sulit kita untuk membacanya. Kenapa? Ini tidak jelas field-nya apa. Kecuali kalau kita melihat di sini. Jadi kalau misalnya kita orang baru melihat pivot table-nya, pasti kita akan bingung. Anggur, buah, karena apa ini maksudnya ini? Kalau sini kan jelas J, ini harga, ini pasti nyata ini anggur, ini jenis buah. Tapi kalau bertimpa seperti ini kurang bagus kelihatannya. Justru malah kelihatan sedikit pusing begitu tak? Yang kita butuhkan, kita menginginkan tampilannya itu mirip begini Ji, kurang lebih seperti ini. Jadi ada feel-feelnya di atas juga supaya kita nyaman untuk bagaimana caranya laporan ini supaya bagus juga tampilannya. Apakah bisa? Bisa dong. Oh. Tentu bisa ya. Jadi caranya seperti ini. Anda masuk, jadi klik dulu pivot table-nya, Anda masuk di desain.
Kemudian report layout. Pilih yang model tabular, karena sebenarnya ini model compact. Jadi ingat, model seperti ini adalah model compact form. Nah, kita menginginkan yang model tabular. Jadi show in tabular form. Pilih yang ketiga. Maka muncul seperti ini. Nama barangnya adalah anggur, jenisnya adalah buah. Pemiliknya adalah ini dan harganya ini. Nah, ini lebih enak nih bacanya. Dia langsung ada semua totalnya, langsung di total per itemnya ya. Apel, ini jenis buah, pemiliknya siapa, harganya berapa. Bayam, ada bayam 2, ini bayam 1 yang hijau, bayam 2 yang merah, bayam 3 ini bayam kampung. Kayak gitu ya. Jambu. Kemudian ada, dan seterusnya. Ini kita perbaiki ya. Untuk harganya, kita perbaiki supaya tidak muncul. Oh, ternyata masih ada di bawah ini. Itu cara pertama. Jadi ingat, klik dulu ininya ya, klik pivot table-nya baru masuk ke desain. Adapun ini mau kita perbaiki jenis stylenya, ya berarti kita pilih di sini mau style apa, banyak sekali jenis stylenya di sini. Yaitu bergantung selera masing-masing nih. Mungkin style model apa. Itu cara pertama. Cara manual. Ada cara berikutnya. Cara berikutnya ini, coba perhatikan adik-adik. Kalau begini, kita menggunakan cara manual seperti ini, artinya setiap kali kita bikin pivot table, setiap kali kita harus setting di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau pada saat kita bikin pivot table ini, kita tidak setiap kali juga harus set terus. Bagaimana caranya supaya kalau saya buat pivot table, langsung nih format tabular seperti ini, jadi sudah cantik. Sudah lengkap nih nama filenya masing-masing di atas. Jadi saya tidak perlu set-set lagi, karena bayangkan kalau saya sudah buru-buru, kita sudah ini, baru mau di-set lagi. Kan itu mengambil waktu ya. Nah, cara kedua, kita set memang melalui Excel. Di Excel-nya. Caranya perhatikan baik-baik ya. Masuk di menu file. Baru kemudian pilih bagian ketiga, data. Setelah itu, pilih make change to the default layout of pivot table. Ini diedit default layout-nya. Seperti ini. Subtotal. Kalau kita mau menampilkan total berarti show all subtotal at top of group. Kalau kita tidak mau tampilkan, ya udah jangan ditampilkan. Kalau saya mau menampilkan grand total, mau kita tampilkan grand totalnya silahkan. Nah, ini yang ketiga, report layout-nya. Modelnya pilih model ketiga, yaitu model tabular. Model tabular, kemudian oke. Jadi misalnya nanti kalau saya buat lagi di sebelah kanan ini,
maka sudah muncul langsung model layoutnya itu model tabular. Tidak perlu lagi set masuk di desain, kemudian report layout. Tidak perlu seperti itu. Nah, coba saya kasih contoh. Nah, coba perhatikan adik-adik, ini langsung muncul ya. Muncul model tabular seperti ini. Jadi langsungnya ada fill-fillnya di atas. Jadi tidak perlu kita set lagi secara manual, masuk di desain, masuk di report layout. Tidak usah seperti itu. Nah, jadi tinggal stylenya Mami. Kalau adik-adik mau ubah stylenya, ya ubah stylenya di sini. Bisa stylenya saja yang kita perbaiki. Nah, misalnya seperti ini. Itu untuk settingan layout reportnya. Jadi ada dua cara. Cara manual, jadi setiap kali kita bikin pivot table, maka setiap kali juga kita harus set layoutnya. Ada juga settingan kedua, kita setting memang nih di Excel-nya. Jadi kalau kita buat, tidak perlu kita selalu, dia langsung tampil model tabular. Jadi tidak perlu di-set berkali-kali. Nah, tinggal nanti ada harus pelajari. Jadi dua cara ini ada harus tahu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk set? Ada yang mau ditanyakan untuk ini tampilannya, set layout-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Jelas, Ji? Ya, Bu. Oke. Jadi perhatikan nah, untuk harganya kita set juga seperti ini nanti. Harus ada simbol rupiahnya dan seterusnya. Jadi tidak sekedar angka-angka saja yang muncul seperti ini. Nah, ini sum of harga ini bisa ini coba habis. Nggak bisa nih. Already exist. Oh, dia nggak mau. Ini sudah selesai. Kita bergeser ke berikutnya. Kita masuk ke pengelompokan barang. Pengelompokan atau grouping. Jadi grouping ini di pivot table ada 3 yang bisa kita grouping. Grouping berupa angka, bukan angka begini nah. Maksudnya angka itu yang saya maksud contoh misalnya apel, berapa jumlahnya. Misalnya jumlah barangnya masuk misalnya 120 biji kah, kayak begitu. Dan tanggal, angka, tanggal, dan teks. Nah, 3 bagian ini
Ini yang bisa dilakukan grouping di pivot table. Nah, saya kasih contohnya adalah teks. Karena cara untuk grouping tanggal sama angka itu sama saja caranya. Misalnya anggaplah untuk nama barang saya ini saya mau grouping. Ini saya mau satukan ini untuk bayam ini menjadi satu grup. Karena sama-sama di bayam. Bagaimana caranya? Saya klik kanan, lalu pilih grup. Seperti ini. Maka yang lain juga itu akan ikut. Akan ikut tergrup. Seperti ini. Sama, ini ikut juga ini di sebelahnya nih. Jadi misalnya nih grup 1, saya ganti namanya menjadi grup sayur bayam. Ini yang pertama grup anggur, isinya anggur, apel, sayur bayam 1, bayam 2, bayam 3, dan seterusnya. Seperti ini. Ini juga ini sama gini. Bedanya ini kan lengkap dengan harganya. Kalau ini cuma nama barangnya tok saja ini. Jadi misalnya kalau ada tanggal, kalau tanggal itu bisa di-grouping berdasarkan bulannya, jadi bisa dikelompokkan berdasarkan bulan dan tahunnya. Angka, misalnya kalau angka mau ke grouping angka itu misalnya kita mau kelompokkan angka dari angka misalnya di grouping isi dari angkanya itu kelompokannya dari 1 sampai 25. Jadi itu bisa dikelompokkan seperti itu. Bagaimana caranya? Kalau angka dengan tanggal itu pada saat diklik kanan pilih grup, muncul dia kotak tersendiri untuk set. Misalnya angka kita mau start dari angka berapa dan berakhir di angka berapa. Untuk tanggal kita mau setnya berdasarkan apa? Grouping berdasarkan bulan atau tahun. Nah, itu muncul dia. Kalau untuk teks tidak, dia langsung grup langsung secara otomatis. Nah, jadi ingat 3 bagian ini yang bisa dilakukan grouping. Jelas ya untuk groupingnya? Iya, Bu. Iya, Bu. Berikutnya kita masuk ke filter. Filter, saya ungroup dulu ini nah. Ungroup, jadi kalau mau kembalikan normal ya di-ungroup saja seperti ini. Filter. Filter, meski pekan lalu saya sudah ajarkan bagaimana caranya memfilter, jadi bisa lewat sini. Kita mau filter misalnya apel dengan jambu. Nah, seperti ini. Terus bisa juga filter melalui ini. Jadi saya mau filter berdasarkan daerah. Tarik saja turun ke sini. Nah, kalau kita menggunakan filter lewat ini, maka dia tampilnya di atas, paling atas. Jadi misalnya saya mau memfilter berdasarkan daerah yang berasal dari Baru. Maka semua dagangan yang dari Baru itu akan muncul. Ternyata cuma satu, Ci. Hanya jambu air yang berasal dari Baru. Kita cek betul indikan dari Baru cuma satu. Di sini semangka, kenapa di sini jambu air?
chat kembali ya. Dan dari Makassar. Oh. Kenapa dia bisa begini? Coba kita soal. Hewan daerahnya betul. Dari Malino, kita lihat. Nah, ini kita filter berdasarkan Malino. Jadi bisa kita filter di tabel, dalam tabel masing-masing berdasarkan field. Bisa juga kita filternya berbeda, artinya keluar dari tabel, kita letakkan di atas, berarti filternya harus masuk di sini. Jadi kita tarik field dari sini, masukkan di sini, ataukah dari sini kita pindahkan ke sini, terserah. Intinya kita mau filter berdasarkan field apa. Begitu, Jin. Oke. Nah, itu cara kedua. Terus berikutnya, di field ini ada satu field yang tidak bisa difilter ini, karena ini tidak ada filternya. Mau klik kanan baru pilih filter, tidak ada juga. Bagaimana caranya supaya muncul filternya ini? Klik dulu area yang kosong di bagian kanannya, baru masuk di data. Baru filter. Nah, muncul itu di sini. Nah, kalau muncul begini, bisa melakukan filter di dalam. Misalnya yang harga 40. Nah, saya mau filter. Atau harga 2000. Nah, muncul. Jadi perhatikan, jadi filter ini Anda bisa lakukan di dalam tabel masing-masing, di fill dalam tabel fill masing-masing ya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara menarik fill ke dalam filter yang terletak pada pivot table fields. Dengan catatan ketika menggunakan cara ini maka filternya berada di bagian atas. Yang ketiga, ketika ada satu field, biasanya itu untuk harga tidak ada filternya muncul, maka Anda harus memunculkan filternya dengan cara klik area kosong pada bagian kanan field, kemudian Anda masuk pada menu data lalu klik filter. Maka secara otomatis simbol filter pada field tersebut akan muncul. Jelas ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jelas, Bu. Nah, berikutnya perhatikan untuk pivot table fields-nya. Di bagian ini ada 4. Ada filter yang kita sudah tahu penggunaannya. Jadi bisa lebih dari 1 yang kita filter field-nya. Ada kolom berarti kita mau mengubah model dari pivot table kita yang tadinya jenis rows menjadi columns. Tinggal ditarik aja di sini, field-nya pindahkan ke sini. Nah, yang terakhir ada value. Nah, biasanya di value ini yang muncul di sini kan, coba perhatikan, sum of harga. Totalnya di sini adalah 32.334. Nah, bolehkah di sini kita mau memunculkan rata-ratanya atau harga tertinggi atau harga terendah? Boleh. Caranya ini, mana bawahnya klik kemudian value field setting. Nah, di value field setting ini Anda bisa mengganti bukan hanya sum. Anda bisa count, average, max, min, product, dan seterusnya. Berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung rata-rata, maka pilih average. Akan muncul seperti ini.
Ini rata-ratanya 2.155.600. Terus misalnya saya mau menampilkan harga tertinggi. Max muncul dari list harga, dari list keseluruhan harga tertinggi adalah 30 juta. Nah, kalau misalnya saya mau menampilkan harga terendah, min of harga value 2000. Harga terendahnya ini adalah 2000. Ini bisa diubah ya. Jadi bukan cuma total harga yang bisa dimunculkan, tapi munculkan sesuai kebutuhan. Oke? Selesai. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita cicil-cicil, tidak bisa langsung sekaligus. Ini pekan depan masih pivot table lagi. Jadi kita bergeser, maju ke berikutnya lagi. Jelas kira-kira untuk set layout reportnya, kemudian grouping, kemudian filter. Jelas? Jelas, Bu. Kalau jelas berarti saya mau absen. Oke, saya absen dulu, Nas. Saya matikan dulu mikrofonnya. Saya mau screen layarnya dulu. Dengarkan namanya ya. Rina. Hadir, Bu. Rina Rizkyanti. Hadir, Bu. Atif Walid. Hadir, Bu. Ahmad Bukhari. Hadir, Bu. Asnawi. Nggak ada, Bu. Anshen Cherry. Anshen Cherry. Taskiatun Nasya. Hadir, Bu. Andi Muhammad Ayub Bangsawan. Andi Muhammad Ayub Bangsawan. Nggak ada itu, Bu. Nggak ada, Bu. Andi Magfira. Hadir, Bu. Fauzia Kolsum. Hadir, Bu. Lukman. Hadir, Bu. Jais Lamamin. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ferry Febriawan. Salsa Nursabila. Hadir, Bu. Iwan Putra. Iwan Putra. Hadir, Bu. Sahira. Bu. Nurul Mutmainnah. Hadir, Bu. Gracia Isabel. Hadir, Bu. Laode. Hadir, Bu. Laode. Tidak ada. Hadir, Bu. Muhammad Arif Kitahir. Muhammad Rifki Tahir. Ada. Ahmad Arif. Hadir, Bu. Arif Muhammad Arif Ahmad Arif Rahmatullah. Hadir, Bu.
Muhammad Arif Nur Ae. Hadir, Bu. Doni Rizky Pradana. Doni Rizky Pradana. Ya, ada. Ada Jidoni, Bu. Kenapa tidak bersuara? Rusak kimiknya, Bu. Harus kita juga, Bu. Masuk tadi tapi jelek jaringannya, Bu. Oke. Tugasnya kerjakan ya. Ini menjadi tugas praktikum untuk kelas pengganti besok. Ini tugasnya. Ini. Buatlah pivot table menggunakan tool set layout report. Kemudian grouping dan filter dengan database baru. 12 field dan 50 data. Jadi update dulu atau perbarui dulu database-mu yang sebelumnya. Karena sudah ada database sebelumnya ya. Menggunakan 12 field dan 50 data ya. Sesuaikan dengan kebutuhan tugasnya ini. Untuk grouping, maka lengkapi database dengan field nama barang, angka, dan tanggal. Angka ini maksudnya mungkin barangnya misalnya komputer, berapa jumlah barangnya, itu maksudnya angka ya. Jumlah barangnya, misalnya jumlah barangnya komputer ada 20, nah, itu nanti di grouping itu. Jumlah itu di grouping dan harus ada tanggalnya, mungkin tanggal masuk barangnya kah, atau tanggal penjualannya, atau tanggal pembeliannya. Supaya ketiga field ini bisa Anda grouping. Tadi kan yang saya contohkan adalah grouping teks, berupa nama barang, itu teks. Bagaimana kalau grouping angka dan tanggal? Coba lengkapi dulu datanya, database-nya atau sumber datanya dengan angka dan tanggal. Yang jelas bukan harga ya, bukan harga. Tapi angka. Berapa misalnya penjualan, berapa jumlah barang yang dijual atau berapa jumlah barang yang dibeli. Nah, itu yang dimaksud dengan angka. Jelas kira-kira? Iya, Bu. Nah, ini kamu kirim seperti pekan lalu sebelum jam 5 sore. Link Google Drive-nya sudah masuk di WA semua. Bisa di WA. Nanti semoga saya sempat besok untuk membuka Google Meet-nya supaya saya cek satu persatu. Jelas? Ada yang mau ditanyakan berkaitan tugasnya? Jadi itu bagian yang kita pelajari hari ini, set layout report-nya, grouping, dan filter. Untuk grouping, ada 3 field yang Anda harus grouping, yaitu grouping teks, grouping angka, dan tanggal. Ini saya screenshot-kan ya, baru saya kirim ke WA-nya. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Jin? Iya, Bu. Baik, kalau tidak ada berarti untuk hari ini kita cukupkan. Pekan depan lagi kita lanjutkan dengan tetap di pivot table, tapi kita lanjutkan kembali. Baik adik-adik, terima kasih sudah bergabung pada perkuliahan daring hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan berkaitan dengan filter, grouping, dan set layout pada pivot table mungkin kelihatannya sederhana, tapi semoga ada manfaatnya. Meski sekecil apapun itu, semoga bisa bermanfaat. Dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tugas praktikumnya untuk kuliah pengganti besok jam 5 sore. Ya. Minta tolong ketua tingkatnya, siapa tahu saya lupa, tolong ingatkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA. Sama kayak kemarin.
Jadi cantumkan nih nama, kemudian link Google Drive-nya berdasarkan urutan absensi. Kenapa saya minta berdasarkan urutan supaya gampang ketika saya mengabsen. Kan yang saya absen berdasarkan tugas yang masuk. Jadi kan kalau sudah berurut kelihatan siapa yang mengumpulkan tugas, siapa yang tidak ya. Baik, saya tutup ya. Saya keluar dari Google Meet.